kan, Mah? Karin nggak benar-benar hamil. Justru itu, sayang. Kamu pura-pura hamil supaya Aldi itu tambah kasihan sama kamu. Tapi, Mah... Santi? Karin? Mama? Rin, kamu kenapa, Rin? Karin? Karin, kamu kenapa? Aduh, badan kamu panas. Kamu sakit ya? Mana pucat lagi. Santi, ayo cepet siapkan mobil. Kita harus bawa Karin ke rumah sakit. Ya, Mah. Hah? Enggak, Mah. Karin nggak apa-apa. Nggak bisa, Karin. Ini pasti bawaan hamil. Nanti bayi kamu ada apa-apa. Ayo, kita ke rumah sakit ya. Sus, tolong panggil keluarganya sebentar. Mampus, habis deh gue. Bisa game over nih kalau dokter itu ngasih tahu Santi sama Tante Sari kalau gue nggak benar-benar hamil. Waduh, kalau gini caranya sih gue bisa hancur. Kacau deh semua rencana gue. Dokter, bagaimana keadaan menantu saya? Dia nggak apa-apa kan, Dok? Kandungannya juga nggak apa-apa kan? Kenapa dokter diam aja? Menantu dan calon cucu ibu baik-baik saja. Ini gejala biasa, mungkin kecapean atau sedikit stres. Hal ini biasa terjadi dengan ibu-ibu yang sedang hamil muda. Saya akan bikinkan resep yang aman untuk Ibu Karin. Mari, Bu.
Pak, ada berita, Pak. Billy, kamu nih gagap nggak sembuh-sembuh. Udah nyanyi aja. Bapak tahu enggak kalau kafe kita makin rame sejak Lilis nyanyi di sana. Setiap malam rame, 80% tempat duduk penuh. Ini kejadian paling aneh, Pak. Mama? Kamu bisa ada di sini sih? Udah, diam. Pagi tadi, HP kamu itu belum kamu matiin. Jadi Mama dengar semua pembicaraan kamu sama Santi dan Jeng Sari. Makanya Mama tahu kalau kamu itu ada di sini. Mama jadi cepet-cepet datang ke sini. Mama udah banyak ngeluarin uang buat dokter gadungan itu. Supaya dia itu bisa memberikan diagnosa yang kita inginkan, Karin. Mama bener-bener hebat. Mama bener-bener jenius. Harus begitu, Karin. Kenapa, Lis? Kamu sakit? Oh iya, badan kamu panas, Lis. Nggak tahu nih, Jok. Kepalaku sakit banget. Sekarang saya mau nelpon Pak Manajer dulu supaya ngebatalin acara kamu nyanyi di kafe ya. Tunggu ya, Lis. Halo? Ini Joko. Lilis hari ini kayaknya kurang sehat. Jadi nanti malam dia minta izin, dia nggak bisa nyanyi, Pak. Dengar ya, ini kafe bukan milik bapaknya. Dia nggak bisa seenaknya mendadak minta izin. Orang-orang sudah banyak yang pesan tempat hanya untuk cuma ngeliat dia. Kamu ngerti? Tapi, Pak, Udah, nggak usah cari alasan. Kalian sudah miskin dikasih kesempatan, malah ngelunjak. Bilang sama si Lilis, segera datang ke sini. Saya nggak mau tahu, ya? Di mana dirimu? Orang asing, di mana dirimu? Orang asing. Maaf, sekarang jam berapa? Kulu tadi diam aja, kegede sautin. Jam 12. Lu ngeledek gue lu. Pak. Kenapa mata kamu, Bil? Ini saya gara-gara ngikutin sarannya Pak Indra. Saya kenalan sama orang asing. Orang asingnya gagap. Saya ditonjokin, dikira saya ngeledekin. Maaf, Bil. Billy. Kamu tahu nggak? Saya senang bisa melihat kamu bisa tertawa lagi seperti sekarang. Jangan kayak kemarin, kamu murung terus. Harusnya kamu tetap seperti ini. Ndra, aku bisa senang dan ketawa seperti ini. Semua ini karena kafeku yang sudah lama terlupakan itu sekarang bisa hidup lagi. Dan semua ini karena siapa? Berkat Lilis. Apapun yang terjadi, kamu harus mempertahankan dia. Karena dia bisa menjadi penyanyi yang besar.
ini adalah bagaimana kita mampu dan bertahan dalam menghadapi kesulitan apapun. Kita bersyukur kalau kita mendapat kesenangan, tapi yang terpenting kita selalu mengangkat kepala dan tersenyum menjalaninya. Sekitar jam 7 sore, di saat kita berdua, tiba-tiba gerimis datang mengundang. Gerimis, gerimis, gerimis. Gerimis, gerimis, gerimis. Oh gerimis, gerimis. Mengundang, mengundang, mengundang. Kemesraan, kemesraan. Tak pernah aku bayangkan berpayung kita berdua. Sungguh indah, oh sungguh indah. Kau peluk diriku mesra. Gerimis, gerimis, gerimis. Gerimis, gerimis, gerimis. Oh gerimis, gerimis. Mengundang, mengundang, mengundang. Kemesraan, kemesraan. Haruskah aku katakan baru pertama kali aku bercumbu denganmu. Apakah getaran hati mengandung arti cinta di saat kau belai mesra? Mengapa aku membisu, tak berani mengatakan kalau aku sedang jatuh cinta? Mas Aldi! Kamu bener-bener keterlaluan. Kenapa sih kamu seneng gangguin orang? Egois! Kamu kan udah tenang sama Karina. Aku mohon, Mas. Aku juga butuh ketenangan. Lis, aku kesini kan cuma mau makan dan minum, Lis. Iya, kamu makan, kamu minum, kamu senang-senang di sini. Tapi kamu harus tahu, kamu udah bikin orang lain sakit, Mas. Dan itu aku. Kamu udah menghantui pikiran aku, Mas. Aku gak tenang gara-gara kamu. Aku muak sama kamu.
aku mengatakannya. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Halo? Suami kamu udah pulang belum? Belum sih, Mah. Kata ibunya sih, nggak usah khawatir. Nanti si Aldi juga pulang sendiri. Loh Karin, kamu nggak boleh begitu. Kamu harus tetap suruh Aldi itu supaya tetap pulang ke rumah. Dengan begitu, kamu akan mendapat simpati dari Jeng Sari dan Santi. Nah, berarti itu akan lebih mengamankan usaha kita, sayang. Maksud Mama apa? Gini loh sayang, selama kamu bisa mengendalikan suami kamu, berarti kamu bakalan aman. Kamu itu harus berada di sisinya Aldi. Berarti kamu sudah memenangkan dari setengah permainan kita ini, sayang. Kamu seolah-olah harus berniat seperti ingin menjaga rumah tangga itu selalu baik, rumah kamu itu selalu enak dan tentram. Oke, Mama. Karin ngerti. Pokoknya Mama tenang aja. Lihat aja nanti apa yang akan Karin lakukan. Mana Aldi? Mana aku tahu. Kamu tuh jangan bohong. Kamu sengaja kan misahin saya sama Aldi? Kamu kan istrinya. Kenapa tanya sama aku? Harusnya kamu lebih tahu dong di mana suami kamu. Ngapain kamu di sini, Rin? Aldi, aku tuh khawatir banget sama kamu. Aku tuh sengaja datang ke sini dan nanya sama Yusuf. Siapa tahu dia tahu kamu di mana. Kamu pulang ya? Enggak, Rin. Aku nggak akan kemana-mana. Kalau kamu mau nemenin aku, kamu bisa tinggal di sini. Aduh. Karin. Aduh, Di. Aduh. Karin. Aduh. Di. Kamu kenapa, Karin? Aku tuh lagi sakit, Di. Tapi aku maksain datang ke sini karena aku pengen kamu pulang. Pulang dong, Di, demi anak yang ada di dalam perut aku ini, Di. Aduh, Di. Ya udah, kita pulang ya. Yusuf, gue pulang dulu, Yusuf. Lis, bangun Lis. Ada kiriman bunga nih Lis. Dari siapa, Jok? Gak tahu, Lis. Mungkin penggemar yang tak terduga kali, Lis. Abis nggak ada namanya, tapi ada pesannya loh, Lis. Pesan? Tulisannya, semoga cepat sembuh. Itu doang. Aku tahu siapa yang ngirim. Hebat ya sekarang anak jalanan sudah bisa makan di kafe
Ya, yang mahal seperti ini. Walaupun saya anak jalanan, tapi saya makan ini biar sendiri. Dan saya nggak ngambil hak orang lain. Kamu itu anak cuman baru kemarin sore. Kalau kakak kamu nggak kerja di sini, kamu nggak bakalan bisa makan di tempat ini. Tahu nggak? Dasar orang kaya baru. Kalau kamu bisa bayar, coba lihat uang kamu mana. Cepetan. Mas. Mas kenal sama saya kan, Mas? Kenal sama kakak saya Lilis kan, Mas? Saya nggak punya uang. Jadi, apa yang saya makan ini masukin aja ke tagihan kakak saya, ya? Baik, Den. Pak. Joko, Iya, Pak. Pak, muka Bapak kenapa, Pak? gak apa-apa, cuma kecelakaan dikit. Kamu kenapa mukanya kusut kayak curut? Gara-gara Pak manajer Bapak tuh, saya jadi dimaki-maki deh, Pak, depan tamu. Gara-gara saya mergokin dia ngantongin uang pembayaran bon. Saya malu lah, Pak. Benar begitu kejadiannya. Iya, Pak. Betul, Pak. Dan Bapak sekarang perlu saksi, Pak. Dan saya tahu kok, Pak. Sebentar. Halo? Ini semua jangan kecolongan kayak kemarin ya. Halo Pak Billy, apa ada yang bisa saya bantu? Beresin barang kamu sekarang juga kamu dipecat. Apa? Dasar kamu anak jalan kurang ajar. Ini semua pasti karena ulah kamu. Oke, saya dipecat di sini. Tapi saya harus balas dendam dulu sama kamu. Sini kamu. Kamu jangan pergi. Sini kamu. Sini kamu. Apa-apaan ini, Pak? Kok kejar-kejaran kayak gitu? Saya nggak mau ngomong sama kamu. Dasar perempuan kampung. Saya hanya mau bicara sama Joko. Karena dia harus diberi pelajaran. Berani sekali Bapak ngomong gitu ke saya. Emangnya kenapa? Kamu tuh hanya perempuan kampung yang dijadiin simpenan. Kurang ajar. Mulut Bapak nggak pernah diajarin sopan ya. Bapak semena-mena ngomong gitu ke saya. Kamu nggak usah sok suci ya. Kamu pikir saya nggak tahu kalau kamu disimpan oleh pemilik kafe di tempat ini? Kalau nggak, ngapain setiap kamu pentas? Dia selalu datang lihat kamu. Orang-orang macam kamu itu biasanya cuma bisa jual badan untuk jadi tenar. Kamu pikir kamu punya bakat? Aku ini, yang sudah 10 tahun lebih bekerja di kafe ini, gak punya apa-apa. Tapi kamu yang baru 2 hari bekerja di tempat ini, kamu bisa punya mobil dan angkutan mewah. Apa itu yang disebut berbakat? Ini nggak mungkin. Ini bohong. Bohong katamu? Mana ada orang pendatang baru macam kamu bisa menjadi primadona di tempat ini? Itu semua sudah diatur. Kamu boleh tanya sama adik kamu, Joko sekarang. Jok, ini bohong kan? Semua ini nggak benar kan, Jok? Jok!
Mama udah siap? Iya, Ma. Ayo, Ma. Billy, ngapain kamu di sini? Bukannya tugas kamu di dalam? Siapa nanti yang ngurusin tamu-tamu sama pertunjukan Lilis? Udah mau mulai kan? Malam ini gak ada pertunjukan, Pak. Maksud kamu? Apa ini? Kalau kamu pikir bisa beli saya dengan kekayaan dan rencana licikmu, kamu salah besar. Saya kenal lelaki macam kamu. Gak semua bisa didapat, gak semua orang bisa dibeli. Dia pikir dia itu siapa? Saya enaknya aja ngelakuin ini. Siapa sih? Karin? Lagi apa, Karin? Mama boleh masuk nggak? Mama masuk ya? Karin? Kamu di kamar mandi ya? Karin? Kamu nggak apa-apa kan? Aduh, buka Karin! Karin, Mama masuk ya? Buka sayang, buka pintunya. Aduh, Karin, Mama mau masuk. Karin. Iya, Mama. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Ayo, ayo. Aduh. David. Udah kok, Ma. Karin nggak apa-apa. Kata Mama sih ini biasa terjadi sama orang hamil. Tapi kalau orang-orang pagi, Karin malam, Ma. Nggak apa-apa gimana? Pokoknya kita harus ke dokter besok. Cek kandunganmu. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Mama panggil Aldi. Oke. Aldi? Iya, halo? Mama besok harus ke sini. Kenapa memangnya? Kok kelihatannya serius banget, Karin? Aduh, Ma, gawat, tau gak sih? Tante Sari besok mau bawa aku ke dokter untuk check up kehamilan aku. Jadi Mama harus ke sini, Ma, kalau nggak semuanya bisa gawat. Kalau itu sih memang benar-benar gawat, Karin. Besok pagi-pagi Mama akan ke sana. Biar Mama urus semuanya. Pokoknya kamu tenang aja, ya? Ma, ini ada Aldi. Mama mau ngomong nggak? Di, aku lagi telepon sama Mama. Kamu mau ngomong nggak? Ntar aja. Aku mau cari. Yaudah deh, Ma. Besok Karin telepon lagi ya.
Oke, Ma, bye-bye. Akhirnya lu datang juga. Gue pikir lu gak kemari lagi. Duit mana duit? Duitnya mana? Uang apaan, Bu? Uang bayar kontrakan. Kan saya udah bayar. Iya, tapi kan lu baru bayar sebulan. Gue minta lu bayar 6 bulan ke depan. Gue kan gak mau tiba-tiba lu baru sebulan terus minggat. Emang gampang nyari pengontrak baru. Pokoknya, kalau lu gak mau bayar 6 bulan ke depan, lu boleh cari kontrakan yang lain. Lu minggat dari sini. Paham lu? Gimana cepetan duitnya? Lama banget sih ngorok-ngorok duit aja. Bukan apa? Udah, bayar aja lama. Nih, sekarang gue kagak bakalan gangguin lu lagi, ya? Wah. Ya Allah, kalian istirahat aja ya. Pasti capek kan? Ya, lampunya mati, Kak. Ya, alhamdulillah. Seratus, 400, 600.000. Jok, uang kita sekarang tinggal segini. Mudah-mudahan Kak Lilis bisa dapat pekerjaan ya. Kita semua kedahin ke Lilis. Iya, Kak. Seumur hidup tidak ada seorang pun yang mampu mempermalukan aku. Tidak ada seorang pun yang berani menolakku. Gimana? Ketemu? Enggak, Pak. Gimana sih kamu, Billy? Masa nyari gitu aja nggak bisa? Kerjaan kamu tuh apa sih? Saya tadi Cukup, Billy. Saya kasih kamu waktu 2 hari untuk bawa dia ke sini. Kalau tidak, saya minta surat pengunduran diri kamu. Ngerti? Ngapain kamu di sini? Saya mau ngelamar pekerjaan di sini, Pak. Sebagai seorang penyanyi. Sebelumnya saya pengalaman kerja jadi penyanyi kafe di tempat lain. Yang bener aja. Kamu pikir saya bisa dibohongin? Asal kamu tahu aja, saya sudah biasa ngadepin orang seperti kamu. Dan mereka semua bohong. Mereka cuma ingin masuk ke sini gratis. Tapi benar, Pak. Saya memang benar-benar niat mau kerja jadi penyanyi, Pak. Saya memang bisa nyanyi, Pak. Udah pergi sana, ngapain gak lihat? Hei. Duh, Karin kok lama sih? Nanti ngantri deh dokternya. Jeng Trisa, kebetulan saya mau nganter Karin ke dokter kandungan. Sekalian aja deh Jeng Trisa ikut ya.
Loh, saya juga. Saya kemari kan memang mau nganterin Karin untuk ke rumah sakit. Hari ini kan memang udah waktunya Karin untuk kontrol. Tapi ya udah, jadi biarin saya aja yang nganterin Karin ke rumah sakit ya. Jeng Sari kan banyak sekali urusannya. Ya, saya mau ke kamarnya Karin dulu. Ya, oke Jeng ya, sebentar. Karin! Karin! Kemana sih tuh anak? Karin! Aduh, Karin, kamu kemana aja sih? Sini, kamu kemana? Aduh sayang, Karin, kamu itu terlalu berisiko kalau hamil di dalam rumah ini. Kita harus melakukan sesuatu, sayang. Iya, Ma. Karin tuh nggak mungkin terus hamil terus. Lihat dong, Ma, bantal ini. Tadi malam tahu nggak, Ma? Bantal ini nih hampir jatuh. Terus terpaksa deh, Karin pura-pura sakit. Kalau nggak ketahuan sama Tante Sari, Ma. Untung kan Mama datang saat ini. Kalau enggak, Jeng Sari akan bawa kamu ke dokter sekarang. Terus gimana dong? Kita harus cari akal, Karin. Aduh, gimana dong? Aduh, gimana sih? Kamu nih gimana coba sini? Kamu nih masaknya mestinya yang bener dong. Aduh. Setelah apa yang kamu lihat ini, oke. Kalau memang kamu melakukan seperti itu, saya sih nggak apa-apa. Paling-paling saya juga diceraiin karena Aldi tahu saya benar-benar nggak hamil. Tapi kamu pernah ngebayangin nggak apa yang akan terjadi sama diri kamu? Kamu tahu ini? Kapanpun, kamu gak akan pernah yang namanya milikin barang ini. Tapi kamu bisa milikin barang ini dengan satu syarat. Kamu gak boleh ngomong masalah ini dengan siapapun. Ngerti? Ambil. Ambil nih. Ambil. Ingat ya, sampai kapanpun juga, kamu gak boleh yang namanya bocorin masalah ini sampai siapapun juga. Kalau enggak, saya nggak akan segan-segan nyuruh orang untuk bunuh kamu. Kamu gimana sih? Masa istri ke dokter sendirian? Kamu nggak kasihan ya? Loh, bukannya kemarin Karen udah check up, Ma? Kamu tuh suami apa sih? Masa nggak tahu perkembangan istrinya? Kemarin kan dokter nggak ada. Jadi dia pergi sekarang. Ayo, kamu susul ke rumah sakit. Ayo dong. Siang, Sus. Ruangannya Bu Dokter Dina Rasiati sebelah mana ya? Soalnya saya mau jemput istri saya yang sedang konsultasi dengan Bu Dokter. Dokter Dina Rasiati? Iya? Maaf, Pak. Tapi di sini nggak ada nama Dokter Rasiati. Suster yakin? Makasih ya, Mbak. Udah mau jadi dokter Dina. Maaf, Pak. Tapi di sini nggak ada nama Dokter Rasiati.